Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Anda masih bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Cara mengurus negara tentu berbeda dengan mengurus rumah tangga sendiri. Mengurus negara, kata Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah kedua setelah Abu Bakar, mengurus negara, mengurus harta rakyat secara umum adalah seperti mengurus harta anak yatim. Kalau kau dalam kelebihan, lebih baik tidak mengambil upah dari manajemen yang kamu lakukan itu. Tapi kalau kau hidup pas-pasan, boleh mengambil secukupnya dengan gaji itu saja. Begitu juga dalam, ya itulah urusan negara. Maka bila kita berada di pemerintahan, bila kita menjadi presiden, kabinet, anggota kabinet, maka harus dijaga harta anak yatim yang Anda urus itu. Nah, bukan setelah mendapat mandat untuk mengurus harta anak yatim itu, kemudian Anda menjual harta itu, tanah-tanahnya, bagian-bagian yang mengandung kekayaan Anda jual, sehingga tidak ada nanti bagian dari harta itu untuk orang yang sebenarnya memiliki itu. Dengan analogi ini kita bisa menilai bagaimana ketika pemerintah berada dalam kekuasaannya, eksekutif, kemudian membagikan tanah-tanah di wilayah-wilayah strategis, daerah-daerah strategis atau kaya tambang, mineral dan lain sebagainya kepada investor apapun alasannya, dengan cara mempengaruhi DPR untuk membuat undang-undang yang membenarkan itu, seperti undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Ini tidak boleh terjadi, tapi sudah dilakukan. Maka kita melihat pergolakan di Rempang, di mana tanah rakyat yang ribuan tahun sudah ada di situ, menjadi pemiliknya, hidup tenang di kampung-kampung mereka, tiba-tiba mau diambil untuk sebuah investasi dari Tommy Winata, satu di antara 9 naga, yaitu membangun pabrik kaca terbesar di dunia. 17.000 hektar Pulau Rempang dan pulau sekitarnya itu mau diambil seluruhnya. Kalau mau bangun pabrik kaca, tentu saja 20 hektar atau 100 hektar sudah menjadi terbesar di dunia. Tapi nampaknya bukan itu. Dan ini sudah dikeluarkan, itu menjadi proyek strategis nasional. Maka pemerintah kemudian untuk Tommy Winata yang bekerja sama dengan Cina untuk menguasai Selat Malaka itu. Rempang ada di Selat Malaka, dan Selat Malaka ini ada transaksi bisnis terbesar di dunia, mencapai lebih daripada 10.000 triliun dolar per tahun. Dan pemerintah kalau ikut mengelola itu mungkin bisa dapat 30% dari transaksi yang sedang berjalan. Artinya 3.000 triliun US dollar tiap tahun bisa didapat oleh bangsa ini, dan dengan itu dia bisa makmur. Tapi
yang diberikan adalah itu, Tomiwinata. Tomiwinata bekerja dengan Cina, kerjasama dengan Cina, dan Cina mau membangun pangkalan militer di situ untuk menguasai Asia Tenggara. Dan ini dilakukan oleh pemerintah yang seharusnya menjaga tanah-tanah rakyat ini, melindunginya, melindungi rakyat dan bangsa ini, tanah tumpah darah ini, dari serangan militer dan serangan bisnis macam ini. Hal yang sama juga dilakukan di Seruyan, di Sulawesi, di Papua, di Wadas, Jawa Tengah, Kendeng, Jawa Tengah, untuk pabrik semen misalnya, dan di tempat-tempat lain, termasuk di Banten, Tanjung Pasir yang diserahkan kepada Aguan untuk perluasan dari PIK 2 menjadi PIK 3 ke Banten. Dan ini karena telah diberi stempel proyek strategis nasional, maka menjadi petantang-petenteng, dan rakyat di sana boleh diusir dengan harga berapapun tanahnya itu. Kalau menolaknya, dia dianggap melawan negara dan berhadapan dengan aparat. Yang seperti ini tidak bisa dilakukan terus-menerus, dan saya yakin undang-undang Omnibus Law ini yang juga mengizinkan ya tenaga kerja kita sendiri kehilangan, ya, bisa dipecat kapan saja tanpa perlindungan dari pemerintahnya, sedangkan tenaga kerja asing boleh diimpor. Ini sangat mengerikan buat masa depan bangsa, dan inilah sebetulnya yang harus dilakukan pemerintah, adalah melindungi ini. Bukan ketika rakyat memerlukan pekerjaan, pemerintah malah mengimpor tenaga kerja asing dari Cina atau dari manapun, ya, dan DPR-nya tidak mengontrol itu. Dan ini membuat DPR berhadapan juga dengan rakyat. Jadi DPR menjadi bagian dari eksekutif yang seharusnya mengawasi, malah berkolaborasi. Dua-duanya akan memiliki bos yang sama, yaitu para konglomerat besar. Mungkin sekitar 30 grup usaha yang menjadi oligarki, berminat pada setiap produk hukum dan perundang-undangan untuk pengembangan bisnis mereka. Kemudian, apa yang menjadi kebutuhan rakyat atau anak yatim itu dalam istilah Umar bin Khattab, kebutuhannya itu adalah tugas pemerintah memenuhinya. Kalau rakyat kecil, angkot dan lain sebagainya memerlukan premium, memerlukan solar, maka tidak boleh pemerintah kemudian menghilangkannya. Pertamina menghilangkan produk itu karena tidak mau capek dan mau mendapat untung dari rakyatnya. Tidak boleh bisnis kepada rakyatnya. Kalau rakyat memerlukan listrik dan dia tidak bisa bayar, pemerintah harus bisa menyediakannya, rakyat tetap mendapatkan listrik. Inilah cara mengurus negara. Dan ini tentu apa yang sudah berjalan ini, ya, tidak boleh dibiarkan terus, dan tugas pemerintah baru adalah memperbaiki ini. Bila sekarang seakan-akan semua partai telah tunduk kepada Jokowi, kecuali kejadian kemarin, tapi sebelum itu Golkar sudah ditaklukkan sedemikian rupa, dan PKS ya kehilangan nalar sehingga bergabung pada Kim Plus yang besoknya mendapat perlawanan dari rakyat. Dan ini saya yakin PKS akan mampu mengatasi ini dan akan kembali kepada rakyat yang selama ini mendukungnya. Adapun segelintir orang yang telah pindah ke lain hati di dalam PKS, boleh saja dikeluarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.